Halo sobat, dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlogs. Dalam video ini saya mau mereview dan membahas lagi ya, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum Anda mencari visa turis ya. Ini dari info yang saya dapat ya, dari teman saya. Dia itu dia bekerja di konsulat, tapi di Brasil. Dia udah pensiun sekarang. Itu dia jadi teman baik. Sekarang dia udah udah pensiun, tapi karena kita sering komunikasi, karena dia bila rumahnya ada yang rusak atau apa-apanya di rumahnya rusak, itu selalu dia panggil saya untuk memperbaiki. Jadi dia betul-betul menjadi teman baik, dan dari situ aku tanya-tanya dan dia cerita-cerita pengalaman dia sebagai konsulat di Brasil. Dan aku rasa dari dasar pengalaman dia itu sama saja, artinya konsulat dimanapun, konsulat Amerika dimanapun itu, bagaimana dia bisa mengesahkan visa atau mengeluarkan visa itu berdasarkan apa saja, begitu ya. And then makanya aku tanya-tanya lah, apa saja yang penting bagi pengaju visa yang perlu dipersiapkan. Dia bilang itu terserah yang mau mengajukan, dia mau mempersiapkan apa, tapi intinya itu tetap saja satu ya. Pemerintah Amerika itu tidak menolak semua kedatangan orang dari luar, asalkan pergi ke Amerika itu sesuai dengan tujuannya masing-masing. Misalkan turis ya turis, mau begitu, nanti akhirnya kembali lagi ke negaranya asalnya. Itu poinnya di situ. Dan mereka tahu bahwa tidak semua orang yang mengajukan visa itu akhirnya kembali. Akhirnya banyak sekali orang yang menyalahgunakan apa dari tujuan visa yang mereka cari. Misalkan jadi turis, and then habis sampai ini sini melarikan diri, and then kerja di sini. Itu mereka tahu, dan maka dari itu mereka mencegah hal itu seminimal mungkin supaya tidak terjadi, gitu ya. Bagaimana juga tourism di Amerika itu satu yang banyak sebagai income negara, devisa negara, itu maksudnya begitu. Well, dari percakapanku dengan dia, itu aku tanya dia terus apa saja ya. Salah satunya itu dia bilang histori perjalanan. Histori perjalanan itu penting. Misalkan Anda ya jangan kalau bisa jangan Anda cuma bawa paspor yang belum-belungan. Maksud paspor itu masih baru, and then nge-apply ke Amerika itu pertama kali, and then ini jadi turis. Itu bagi mereka red alert. Apalagi umur Anda masih di bawah 5 tahun, di bawah 50 tahun, itu atau masa-masa produktif. Itu yang dia bilang. And then kalau Anda selebritis atau pejabat, itu lain cerita. Dan sebenarnya ada juga yang selebritis ya, yang kesini itu akhirnya menetap di sini itu ada. Aku mendengar kayak siapa itu namanya James Epsunda, yang penyanyi dulu itu, dia juga tinggal di sini akhirnya, di Amerika, di New York kalau tak salah. Sebenarnya begitu. Tapi ya tidak tahu lah gimana ceritanya. But dari percakapan saya itu, histori perjalanan itu penting ya.
Makanya kalau Anda ingin ke sini ya, bawa paspor, lebih baik persiapkan dulu. Paspor Anda itu sudah ada histori perjalanan ke luar negeri, misalkan pergi Singapura, pergi China, pergi elis ASEAN, daerah ASEAN begitu. Apalagi kalau Anda pernah pergi ke Australia, kalau dia bilang ya, di temanku ini bilang kalau Anda pernah pergi Australia dan pernah lolos di Australia, itu dia bilang 100% kalian akan dikasih visa Amerika, dia bilang begitu. Karena Australia adalah negara yang kompeten, misalkan gitu. Dia bilang begitu. And then ya misalkan tahun ini Anda pergi ke Thailand, Filipina atau ke beberapa negara ya, dalam waktu 2 atau 3 tahun dalam paspor Anda itu ada pernah perjalanan keluar dan tidak pernah melampaui batas waktu Anda di luar negeri. Misalkan di situ tertera 10 hari atau 2 minggu atau sebulan, Anda pulang lagi kembali. So ada in and out talknya, itu ada in and outnya tentang keluar negeri juga, tidak pernah melanggar hukum di luar negeri, maksudnya begitu ya. And then untuk saat ini of course ya, dan aku tanya lagi, nah kalau mau cari visa turis itu kemungkinan yang lolos itu gimana? Dia bilang cerita, well untuk saat ini pemerintah Amerika tuh lebih ke arah dia lebih mempercayai yang lewat tour, kayaknya lewat grup gitu, grup turis yang, nah itu kan udah kalau Anda lewat grup turis kan, lewat tour gitu kan, Anda biasanya perginya itu berkelompok, ada 20 orang bareng berkelompok begitu ceritanya, daripada Anda cuman individual sendiri. Itu ya seperti halnya kalau Anda pergi sendiri itu namanya, mereka tetap red alert, yang mana Anda akan dicurigai, meskipun gitu Anda akan dicurigai, Anda nanti akan bekerja di sini atau menyalahgunakan visa Anda di sini. So kalau bisa Anda ikutlah grup tour. Ya mungkin biayanya akan lebih banyak daripada yang Anda pergi sendiri. Tapi kemungkinan besar ikut grup tour itu visa Anda akan terkabul. Ya begitu. Ya, well. Dan jika visa Anda udah terkabul ya, itu akhirnya kan di situ kan waktu mengajukan visa tuh kalau di grup tour aku rasa ya, udah direncana, di planning tujuan mana aja, tujuan kamu pergi kemana, mau visiting daerah mana, tinggalnya di hotel apa, itu kan biasanya kalau tour itu udah ada yang rencanakan, ada planningnya, dari beli tiketnya, nanti tiket yang jelas kalian harus beli tiket PP. Itu aku sarankan lebih baik Anda kalau ingin pergi tourism itu ikut tour ya di situ itu. And then yang pasti kalau ikut tour ya, yang tour guide-nya ya itu kan pasti punya apa ya, dari Indonya Anda punya ada yang guide kalian, dan sampai ke sini pun tetap ada yang menerima Anda. Jadi Anda nggak akan bingung, oh nanti pergi kemana, tinggal di mana, begitu ya kan. But itu setelah kalian masuk ya, kalau setelah masuk ke Amerika itu lain cerita, Anda bisa misalkan mau pergi sendiri ya pergi aja sendiri. Itu artinya kalian harus punya planning lagi setelah kalian pergi dari grup kalian begitu. Ini tip, ini trik ya juga, Dan
nggak tahu lah. So but the thing, yang penting itu, yang paling penting cari visa dulu secara baik, planning kan, cari visa dulu secara baik. Bagaimana kalau Anda udah pernah ditolak ya, dari pernah tolak itu Anda udah sidik jari begini, akhirnya Anda punya data lagi di situ. Akhirnya susah sekali untuk maju lagi, udah kehilangan biaya lagi, ya kan? Anyway, untuk teman-teman yang masih ingin pergi ke Amerika, di Amerika tuh always welcome. jangan minder, sekali lagi aku bilang jangan minder, jangan takut. Di sini tuh tidak ada rasialisme kayak apa cerita yang macam-macam ya. Di sini ini negara bebas tapi aman, maksudnya begitu. Okay. So well, anyway, aku bikinkan video lagi berikutnya tentang pengalamanku dan tentang wawancaraku dengan temanku ini nanti. Dan bila Anda punya pertanyaan ya, boleh kasih tanya di kolom bawah and then jangan lupa Anda subscribe, so bisa saya bikin video-video selanjutnya cerita kehidupan di Amerika itu gimana. And then ya ini cuma berbagai pengalaman, saya enggak apa ya, berdasarkan pengalaman saya cuma berbagi cerita berdasarkan cerita kehidupan saya sendiri, apa yang pernah terjadi. So I just want to share. And then kalau Anda ingin tertarik pergi Amerika, welcome. Di Amerika itu always welcome. And then apakah if it worth it? It is worth it. It is really worth it. Aku bilang begitu. Ya Anda mengeluarkan biaya banyak, but kalau Anda bisa lolos ke sini sampai tinggal dan kerja di sini, itu sungguh worth it, man. Sungguh worth it. So sampai di sini dulu videoku, and jangan lupa subscribe, kasih thumbs up, and sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye.